الحمد لله الذي جعل الأعياد بأفراح والسرور وضعف للمتقين جزيل الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة أداخرها ليوم النشور. اللهم صل وسلم وكرم وشرف ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بدر الدجى ونور الديجور وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلا يوم ينفح في السور. فقال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر الناس في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر الناس في النار الفم والفرد. صدق الله العظيم وبلغ النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وأوصيكم فإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة صلاة Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatus sehat wal afiyah. Nikmat sehat sejahtera dalam lindungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matu tulil umur bi taatillah, nikmat kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dengan ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatul iman, Islam wa ihsan. Marilah dengan beberapa kenikmatan itu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekalian dapat menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah melampaui perjalanan jauh di dalam bulan Ramadan. Hampir sudah kehilangan bulan Syawal. Kita sudah ditinggal Ramadan. Ketika hilang Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada kita, idza kana akhir lailatul Ramadan bakatis samawati wal ardi wal malaikati ajma'in. Apabila akhir-akhir bulan Ramadan, menangislah
yang namanya bumi, langit beserta para malaikatnya. Sahabat mendengar ini, kemudian sahabat bertanya, ayyu musibatu hiya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, musibah li ummati, musibah li ummati, musibah li ummati. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, sahabat bertanya, ayyu musibatu hiya ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan musibah ini, wahai Rasulullah? Zahabu Ramadan, perginya Ramadan, musibah bagi umatku. Mengapa demikian? Karena di dalam bulan Ramadan semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah. A'maluhu yudha'iful a'mal. Amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah, wa dzunub maghfirah. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatul mustajabah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Ketika Ramadan kita rajin. Ketika Ramadan kita banyak membaca Al-Qur'an. Ini luar biasa Ramadan. Ramadan memberi pertolongan kita nanti di akhirat. Di samping syafaatul uzma, penolong yang utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempunyai syafaat yang lain yaitu syafaat Ramadan. Ramadan menjadi penolong kita. Kemudian selanjutnya Al-Qur'an juga menjadi penolong kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Baca dan kajilah Al-Qur'an. Engkau apabila sudah membaca dan mengkaji Al-Quran, insya Allah engkau akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran itu. Karena kita nggak sampai tersesat. Allah memberi pertolongan, memberi syafaat Al-Quran. Tapi sayang seribu sayang, ketika hilang Ramadan, hilang pula Al-Quran. Setahun sekali Al-Quran dibaca. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan kita sampai berpaling di dalam Al-Quran, apalagi di zaman-zaman akhir seperti ini. Allah saja memberitahu apabila kita berpaling kepada Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang pertama, apabila kita berpaling dengan Al-Quran, pasti Al-Quran ini pasti Allah akan memberikan. Karena engkau berpaling kepada Al-Quran, Allah memberikan satu kesempitan, sumpet kita untuk mencari kehidupan di dunia ini. Rasanya dunia ini seperti kecil saja, pandangan kita nggak luas, kita nggak bisa mencari rezeki. Disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah mendapat demikian. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat, di waktu kiamat, karena kita berpaling pada Al-Quran, kita buta sekarang di dalam Al-Quran, nanti oleh Allah juga diberikan buta ketika di akhir hayat kita. Di yaumil kiamah, di waktu kita digiring dalam alam penggiringan. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa kita diharapkan untuk banyak mengkaji Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad menawarkan kepada para sahabat, in aradtum 'aisha syuhada, maukah kamu hidup yang enak? Wa mautu syuhada, matimu seperti matinya orang-orang syahid. Wa najata yaumil hasyr, kau diselamatkan di hari penggiringan nanti. Wa dhilli yaumil har, kamu dilindungi di satu hari yang panas sangat menyengat. Wal huda minadh dhalalah, engkau akan diberi jalan
keluar. Engkau akan diberi kesejukan di dalam hatimu. Engkau akan diberi petunjuk di dalam satu perjalanan hidupmu ketika engkau akan sesat. Fa'adimu qiraatil Qur'an. Allah mengatakan langgengkan, biasakan untuk membaca dan mengkaji Al-Qur'an. Fa'innahu kalamir rahman. Karena Al-Quran berisi firman-firman Allah, nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Warujhani fil mizan, memberatkan timbangan di dalam hari akhir nanti. Wa husni minas syaitan, pelindung daripada gangguan setan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita kembali kepada Al-Quran saja. Kita diharapkan untuk tetap mengaji Al-Quran. Itu yang sangat diperlukan. Banyak di sekitar kita orang-orang yang merasa dirinya sudah pandai di dalam beragama. Dia sudah berpandai di dalam beragama, tapi mereka nggak mau. Mereka berpaling dari Al-Quran, merasa dirinya pandai, merasa dirinya sudah sampai tingkat luar biasa, merasa dia sudah hafal kitab semuanya. Akhirnya apa? Mereka lupa dengan Al-Quran. Kalau kita membaca ayat Al-Quranul Karim, di dalam satu ayat diterangkan bahwa di dalam isi neraka itu terdapat ayatnya walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah mengatakan sesungguhnya telah aku isi penuh neraka itu, jahanam itu, dengan jenis-jenis manusia dan jin. Lahu qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, ada ilmunya, dia mempunyai ilmu. La yafqahuna biha, tapi nggak bisa hatinya untuk menyentuh ilmu itu tadi. Lahum ayun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi matanya diberi kacamata kuda. La yubsiruna biha, akhirnya mereka nggak melihat, dan mereka juga pura-pura nggak melihat karena pakai kacamata kuda. Sudah tahu ini hukumnya ini, sudah tahu kalau ini mestinya dilarang, kalau ini mestinya nggak boleh, pura-pura nggak tahu karena kepentingan, tentang urusan dunianya. Jadi mereka pura-pura nggak tahu, pura-pura memejamkan mata saja. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga, tapi pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar. Kalau rakyat sudah demikian, pura-pura nggak dengar. Kalau ada hal-hal seperti ini, pura-pura mereka nggak dengar. Karena mereka ada kepentingan. Rakyat yang semuanya menjadi bingung, dia pura-pura nggak dengar. Ini yang dikatakan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim hisawah. Ditutup rapat oleh Allah matanya, hatinya, tutup rapat pendengarannya, ditutup rapat oleh Allah. Mereka orang-orang yang tidak mempunyai hidayah dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berdekatan terus dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang menjadi petunjuk kita. Ketika kita tersesat, Al-Quran yang membenahi kita. Dan Al-Quran juga memberi syafaat nanti di akhir umur kita, di yaumul qiyamah. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga dengan lantang
mengatakan, ya ayu rabbi mana'tuhu naum bil lail fasafa'ani fi. Wahai Tuhanku, orang ini malam-malamnya, sebagian malamnya ditinggal, dia bercengkrama dengan aku Al-Quran. Kata Al-Quran, fasafa'ani fi, tolong ya Allah, berilah kesempatan aku untuk memberi syafaat, pertolongan kepada hambamu ini. Ramadan juga demikian. Ayu rabbi mana'tuhu ta'am wa syarb bin nahar, mana'tuhu ta'am wa syahwa bin nahar fasafa'ani fi. Wahai Allah, orang ini telah meninggalkan makan di siang hari dan syahwatnya di siang hari. Tolong beri kesempatan aku untuk memberi syafaat kepada orang. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran kepada ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau para habaib yang bertanggung jawab, yang mereka tidak ada kepentingan, mereka takut dosa. Mereka benar-benar ulama yang takut kepada dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ulama itu takut kepada Allah. Hamba Allah yang ulama itu takut, sangat-sangat takut kepada Allah. Sehingga mereka enggak berani mereka mensesatkan umat. Sebab ancamannya berat. Sebagaimana Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Jangan sampai keluar di dalam lisanmu hal-hal yang membohongi umat dengan mengatakan hadza halalun wa hadza haramun liyaftaru 'alallahil kadhiba, dengan mengatakan ini halal ini haram, tujuannya untuk menyesatkan umat. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang yang mau membohongi ayat-ayat Allah, mereka tidak akan menemukan kebahagiaan. Mata'un qalil, kesenangan mereka sedikit sekali. Walahum adzabun alim, kemudian mereka akan menghadapi azab yang sangat kecil. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita sudah ditinggal Ramadan. Mari kita kembali mengkaji. Jangan sampai kita menyepelekan hal-hal demikian. Toh situasi seperti ini kita tetap seperti hari ini sholat. Ya kita jaga diri. Ayo majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis Al-Quran dibuka kembali. Jangan sampai kita meninggalkan demikian. Kemarin sudah menjadi cambuk bagi kita. Sudah banyak orang mengatakan enggak Jumatan, enggak apa-apa. Mereka menggampangkan untuk tidak Jumatan, sholat Jumat. Padahal ada jalan. Kalau kita masih punya jalan, ada cara-cara untuk sholat Jumat, mengapa kita tinggal? Kita khawatirkan mulai dulu para ulama di dalam satu hadis keterangan semua bahwa jangan sampai umat ini meninggalkan sholat Jumat, apalagi sampai 3 kali. Nggak boleh digampangkan. Kemarin akhirnya umat menjadi menggampangkan, di mana masjid-masjid biasanya full, akhirnya kurang. Karena banyak sebagian yang percaya dengan meninggalkan sholat Jumat biasa-biasa saja. Oleh karena itu, marilah kita berpegang teguh pada ulama-ulama yang bertanggung jawab. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mumpung kita masih ada waktu, siapa yang berani mengatakan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang? Tidak ada manusia satupun yang bisa mengatakan demikian. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, alhamdulillah. Kalau tidak, banyak daripada saudara-saudara kita, teman kita, handai tolan kita sudah meninggalkan kita. Marilah kita rapatkan barisan, kita persiapkan diri kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kita mengurusi dunia yang tiada henti ini. Sehingga kalau kita mengurusi dunia terus,
gak ada selesainya, kita lupa dengan akhiratnya. Apa jadinya? Jumudul ain min qaswatil qulub, keringnya air mata orang yang gak pernah ingat kematian. Jumudul ain min qaswatil qulub, karena hatinya beku, gak pernah diisi oleh ilmu-ilmu. Wa qaswatil qulub min kathratiz dzunub, kerahnya hati karena banyaknya dosa. Wa kathratiz dzunub min nisyanil maut, banyaknya dosa karena dia lupa dengan kematiannya. Wa nisyanul maut min tulil amal, mengapa dia sampai lupa dengan kematiannya? Karena panjang angan-angannya. Wa tulil amal min hubbud dunya, mengapa panjang angan-angannya? Karena terlalu cinta dengan dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dengan dunia puncak dari segala dosa dan salah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sudah melihat memang kematian itu ada, manusia dimasukkan kubur itu ada. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man dakhalal qabr bila zad faka'annama raqibal bahru bila safinah. Barang siapa yang sudah tahu, barang siapa yang masuk kubur, man dakhalal qabru bila zad, barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahru bila safinah, seperti orang mengarungi lautan. Kalau kita dari Jawa mau ke Kalimantan, nggak pakai kapal, kita cuma berenang saja. Ini kan perbuatan konyol. Dari Jawa ke Kalimantan berenang, apa yang terjadi? Tenggelam. Kita sudah tahu akan masuk kubur, nggak bawa berbekalan apa-apa. Ini kan konyol. Faka'annama raqibal bahri bila safinah, seperti tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apapun yang terjadi, situasi yang demikian ini, kita rapatkan barisan. Apalagi akhir-akhir ini ada orang-orang yang mulai mengganggu umat Islam, mengganggu persatuan umat Islam. Kita jangan mau terbawa oleh itu. Kita satukan diri kita. Umat Islam harus bersatu padu untuk menguatkan kekuatan Islam. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, idza azammat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah keranjingan dunia, maka kata Rasulullah SAW, hilanglah kehebatan Islam. Islam ini hebat dalam segala hal. Tapi kalau sudah manusianya mulai keranjingan dunia, dia menjual fatwa, mulai menyesatkan umat, mulai mereka tidak menyintai bangsa dan negaranya, negara dijual, bangsanya dijual, kepentingan untuk bangsa dan negaranya disisihkan, dia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada bangsa dan negaranya. Hancurlah kehebatan Islam itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik ini kalau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab, yang tetap mencintai negaranya, mencintai agamanya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Mudah-mudahan apabila kita nanti mati, mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan katsira kama amar fantahu amma naha anhu wa khadar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar والتابعين لهم في الأثر. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن خلافة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك صبرا عند القضاء والفوزا عند اللقاء ومنازل شهداء وعز السعداء والنصر على أعداء ومرافقة أنبياء. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والفحشاء والربا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.